Respon Purbaya tadi menanggapi yang disampaikan Pak Jokowi ya. Sebelumnya Presiden ke-7 RI Joko Widodo menyebut proyek kereta cepat Jakarta-Bandung untuk mengatasi kemacetan di Jakarta dan Bandung, sekaligus meningkatkan produktivitas masyarakat. Jokowi menolak jika ada yang beranggapan jika WUS mengalami kerugian. Terkait polemik utang WUS yang kian membengkak, Jokowi mengatakan utang tersebut bisa berkurang seiring berjalannya waktu. Transportasi massal, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial. Social return on investment. Apa itu? Misalnya pengurangan emisi karbon, produktivitas dari masyarakat menjadi lebih baik. Kalau penumpangnya sekarang per hari kan kayak bus itu sudah 19.000 dan sudah mencapai penumpang sampai 12 juta penumpang. Itu kalau setiap tahun naik orang berpindah, ya kerugiannya akan semakin mengecil. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan polemik utang proyek kereta cepat WUS dibahas secara khusus bersama Presiden Prabowo Subianto. Dan pemerintah saat ini masih mengkaji dua opsi utama untuk menyelesaikan utang WUS. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan polemik mengenai restrukturisasi utang pada proyek kereta cepat WUS akan dibahas secara khusus bersama Presiden Prabowo Subianto. Meski demikian, Erlangga tidak menjelaskan kapan dan siapa saja yang akan diundang dalam rapat khusus tersebut. Adapun hingga kini pemerintah masih mengkaji dua opsi utama penyelesaian utang, yakni pelimpahan kewajiban kepada pemerintah atau penyertaan dana tambahan ke PT Kereta Api Indonesia. Namun pemerintah tetap mendorong dan antara mengambil peran utama dalam restrukturisasi utang yang bekerja sama dengan negeri tirai bambu tersebut. Sedikit Pak soal polemik utang WUS, Pak. Sempat dibahas nggak Pak polemik utang WUS? Pak dilirik sama Pak. Itu nanti dibahas khusus. Maksudnya nanti akan ada ratas khusus Ada dengan pembahasan Presiden? khusus untuk itu. Dengan Presiden Pak? Ya, masih. Seperti diketahui, total investasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menelan investasi hingga Rp121 triliun. Sebanyak 75% diantaranya dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank dengan bunga 2% per tahun. Masih tentang Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa, kali ini ia membenarkan pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak semata-mata cari untung, melainkan investasi sosial jangka panjang bagi masyarakat. Jadi menurut Purbaya, pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung memang punya misi pengembangan ekonomi wilayah, tapi saat ini potensi ekonomi di sekitar kawasan stasiun jalur kereta cepat belum tergarap maksimal. Jadi nantinya jika potensi ekonomi di kawasan tersebut sudah tergarap, maka dampak ekonominya akan lebih terasa kepada masyarakat. Ya juga sedikit, karena kan sebetulnya ada misi regional development juga, Pak. Tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberdayaan di sekitar jalur bus supaya ekonomi seperti itu dikembangkan ke depan. Jadi ada betul. Beralih ke informasi lain, pemirsa, ongkos haji tahun depan turun tipis sekitar 2 juta rupiah. Pemerintah dan DPR sepakat tiap calon jemaah haji 2026 Indonesia membayar sekitar Rp54.200.000. Pemerintah juga memutuskan waktu tunggu berangkat haji dipukul rata 26 tahun. Calon jemaah haji yang berangkat tahun depan cukup beruntung. Komisi 8 DPR dan pemerintah sepakat biaya penyelenggaraan ibadah haji 2026 turun menjadi Rp87,4 juta atau turun sekitar 2 jutaan dibandingkan tahun sebelumnya.
Dengan jumlah tersebut, ongkos haji yang harus ditanggung calon jemaah haji tahun depan sekitar 54.193.000 atau sekitar 62% dari total BPIH. Biaya tersebut mencakup tiket pesawat, akomodasi, dan biaya makan selama ibadah haji. Besaran rata-rata BPIH tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi per jamaah reguler sebesar 87.409.365,50 rupiah. Meski ongkos haji turun, calon jemaah haji berharap kualitas layanan jemaah terus meningkat, bukan malah turun alias seadanya. Tak hanya soal ongkos haji, DPR dan pemerintah juga memutuskan waktu tunggu haji bakal dipukul rata 26 tahun untuk seluruh provinsi. Ketentuan ini berbeda dari sebelumnya, di mana perhitungan waktu tunggu berdasarkan proporsi daftar tunggu kuota haji di tiap provinsi. Dengan ketentuan lama itu, waktu tunggu haji di beberapa daerah bisa mencapai 40 tahun. Wakil Menteri Haji Dhanil Ahzar mengatakan kebijakan baru ini akan diterapkan selama 3 tahun untuk memberi kepastian terhadap perencanaan dan anggaran penyelenggaraan haji. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah dan DPR sepakat tiap calon jemaah haji membayar sekitar Rp54.200.000. Biaya haji Indonesia ini, pemirsa, termasuk murah jika dibandingkan beberapa negara lainnya. Pemerintah dan DPR sepakat tiap calon jemaah haji Indonesia di tahun 2026 membayar sekitar Rp54.200.000. Lantas bagaimana dengan negara lain jika dibandingkan dengan biaya haji di Indonesia? Inilah biaya haji selain dari Indonesia. Yang pertama, Malaysia. Sistem subsidi untuk biaya haji di Malaysia terbagi 3 golongan. Golongan B40 penghasilan rendah membayar Rp59,34 juta. Golongan M40 penghasilan menengah membayar Rp92,97 juta. Dan golongan T20 penghasilan tinggi membayar penuh tanpa subsidi sebesar Rp131,74 juta. 2. Filipina. Meski jumlah penduduk muslimnya sedikit, merujuk data National Commission on Muslim Filipinos, biaya haji pada tahun 2025 sebesar Rp52,25 juta. 3. Pakistan. Pemerintah Pakistan menetapkan paket haji di angka 62 hingga 68,6 juta rupiah. Ini sudah termasuk akomodasi dan penerbangan. 4. Bangladesh. Biaya haji di Bangladesh berkisar 64,7 juta rupiah. 5. India. Biaya haji di India berkisar 109,9 juta rupiah hingga 170,6 juta rupiah.